Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinda Rahayu, NPM 2064 1090 101015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi R dalam geostatistik. Jadi sebelum kita bisa melakukan segala processing pada aplikasi R ini, kita terlebih dahulu menginstal dua perangkat lunak. Yang pertama ada aplikasi R itu sendiri, kemudian yang kedua ada RStudio. Jadi si R ini merupakan mesin dari segala processing yang nanti akan dilakukan. Kemudian RStudio ini merupakan hal yang memudahkan kita untuk menjalankan fungsi-fungsi pada aplikasi R. Beberapa data yang kita perlukan untuk RStudio ini, pertamanya dilakukan penyimpanan data di satu folder yang bernama foldernya Introduction to Basic Geostatistics Using R. Jadi folder ini disimpan di data C pada laptop. Kemudian di dalamnya itu ada data-data seperti data _UTS _tambang _besi ini. Jadi data ini yang nantinya akan kita lakukan running. Setelah kita mempersiapkan semua data-data tadi, kita langsung bisa membuka contoh geostat R pada RStudio. Jadi untuk menjalankan semua line, kita cukup menggunakan tombol Ctrl Enter. Di sini saya beri contoh pada line 4 ada 1 tambah 1. Jadi ketika kita ingin melihat nilai dari 1 tambah 1 itu sama dengan berapa, kita klik Ctrl Enter. Kemudian akan muncul di bagian konsol bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, ketika kita ingin memasukkan 1 tambah 1 itu ke dalam satu variabel, misalkan variabel A, di sini kita klik Ctrl Enter, maka akan muncul di bagian environment bahwa A itu nilainya sama dengan 2. Jadi selanjutnya sebenarnya core dalam analisis geostat itu kita menggunakan package gstat ini. Tapi ada juga package-package yang lain yang fungsinya itu untuk mempercantik gambar di akhir nanti. Jadi ini kita klik Ctrl Enter pada line 21, kemudian juga di package yang lain kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya, starting awal sebenarnya pada analisis ini itu berada di line 49 ini. Jadi di sini ada function yang namanya read.csv. Jadi fungsi dari function read.csv ini adalah untuk memasukkan data dalam bentuk CSV ke dalam RStudio ini. Jadi di sini ada function read.csv dengan argumen nama file. Jadi nama file saya itu ada data _UTS _tambang _besi .csv. Kemudian headernya di sini menjelaskan tentang variabel X itu apa-apa saja, kemudian variabel Y ada apa-apa saja. Nah, di line 49 ini kita klik Ctrl Enter, maka akan muncul di bagian environment data UTS tambang besi dengan 1600 observasi dan 4 variabel. Jadi maksudnya di sini dia ada 1600 baris dan 4 kolom. Kita bisa klik di bagian sini. Nah, dan kita bisa lihat nih tadi yang variabel X dia nilainya apa-apa saja, kemudian variabel Y nilainya apa-apa saja, kemudian ada kolom nilai apa-apa saja, seperti itu. Kemudian pada line 53 di sini kita bisa melakukan plot menggunakan function plot. Jadi argumennya di sini ada nama file, data UTS tambang besi, kemudian di sini ada simbol dolar. Nah, fungsi si simbol dolar ini untuk nanti dia akan menerangkan nilai X apa-apa saja. Begitu juga dengan simbol dolar yang berada di Y ini. Kita klik Ctrl Enter.
Nah, di sini di bagian plot akan muncul seperti ini. Jadi, yang X sebelah sini, kemudian yang Y di sebelah sini. Kemudian kita juga dapat melihatnya dalam bentuk histogram. Pada line 56, di sini ada function histogram dengan argumen nama file, kemudian ada dolar lagi di sini. Jadi simbol dolar ini lebih menjelaskan nanti ke variabel nilai. Kita Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul histogramnya. Jadi histogram ini fungsinya untuk melihat rentang nilainya. Kalau kita lihat di sini rentang nilainya dari 0,1 sampai 0,7%. Jadi dia satuannya persen. Pada bagian kedua, di sini ada experimental variogram. Kemudian di line 69 ada function gstart atau function gs dengan argumen. Di sini ada formula. Nah, formula ini menjelaskan prediksi tentang nilai kolom. Kemudian di sini ada XY. XY ini merupakan lokasinya, lokasi kolomnya berada pada kolom X dan juga kolom Y. Kemudian ada nama file di sini, data UTS tambang besi, itu menjelaskan si datanya itu berada pada file data UTS tambang besi. Pada line 69 kita klik Ctrl Enter. Nah, di bagian environment akan muncul GS. Kemudian selanjutnya pada line 68, di sini kita ingin mengkalkulasikan eksperimental variogram kita menggunakan variabel variogram dengan argumen GS. Kita klik di sini untuk mengkalkulasikan eksperimental variogram. Ctrl Enter. Pada bagian environment akan muncul kalkulasinya ada 15 observasi dan 6 variabel. Seperti yang tadi 1600 observasi, berarti di sini 15 observasi disebut dengan 15 baris dan 6 kolom. Kemudian kita bisa melakukan plotting pada line 71. Ctrl Enter. Maka akan muncul titik-titik seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan variogram modeling. Pada line 84, di sini ada function VGM, variogram modeling, dengan argumen di sini ada nilai seal, ada nilai range, dan juga ada nilai nugget. Nah, pada plotting ini, nilai range-nya itu berada pada nilai 50. Jadi di sini ada titik yang dianggap dia itu ketika mencapai titik ini nilainya statis gitu, tidak berubah. Jadi ketika nilainya itu sudah statis dan tidak berubah, kita gunakan dua parameter. Ada parameter range dan juga parameter seal. Nah, untuk range kita gunakan di sini 50 dan seal-nya kira-kira 0,0035 di bagian sini. Nah, jadi kita buat nilai nuggetnya itu, ini nilai nuggetnya kita mulai dari sini. Pada titik ini nilai nugget berada di 0,0018. Jadi kita ketik di sini nilai nugget 0,0018. Kemudian untuk nilai seal, jadi nilai seal tadi kan saya katakan bahwa nilai seal-nya itu berada di 0,0035. Jadi nilai seal, maksud saya nilai nugget ditambah dengan nilai tertentu maka akan menghasilkan nilai seal. Jadi kita gunakan di sini 0,0017, jadi 0,0018 ditambah dengan 0,0017 maka nilainya adalah 0,0035. Seperti itu. Kemudian kita klik Ctrl Enter pada bagian line 84, kemudian kita loncat ke line 89 untuk melakukan plotting. Kita Ctrl Enter. Jadi untuk variogram model ini kita menggunakan model spherical karena model spherical ini model yang biasanya digunakan. Kemudian
kembali ke line 85, ada fit variogram. Jadi fungsinya ini untuk mempercantik si variogram model spherical tadi. Kita klik Ctrl Enter. Nah, di sini line-nya belum berubah karena kita harus melakukan plotting kembali. Ctrl Enter. Nah, jadi nanti line-nya atau garis biru ini akan berubah seperti ini. Selanjutnya di sini ada function gstat. Ini sama dengan yang di atas, tapi ditambah di ujungnya ada variogram model. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Kemudian pada bagian 4, di sini kita akan melakukan proses kriging. Di line 99, summary argumennya diletakkan nama file. Nama filenya data UTS tambang besi. Kemudian di line 100, di sini ada from -235, itu adalah nilai minimal dari X. Kemudian ada nilai maksimal dari X. Kemudian by-nya saya letakkan 50. Jadi by itu adalah spasi antar titik-titiknya. Kemudian yang X sama nilai minimalnya 15,48, kemudian diletakkan nilai maksimal 122,23 dan by-nya 50. Kita klik Ctrl Enter di bagian summary. Di bagian konsol akan muncul seperti ini. Jadi variabel X nilai minimalnya segini, nilai maksimalnya segini. Kemudian di variabel Y juga sama. Akan keluar nilai minimal, nilai maksimal. Di kolom nilai juga nilai minimalnya, ada nilai maksimal. Kemudian di line 100 kita lakukan Ctrl Enter, 101 Ctrl Enter. Selanjutnya di line 103 ini ada function expand.grid. Jadi kita akan membuat grid untuk estimasi. Kemudian kita akan klik Ctrl Enter. Selanjutnya kita akan melakukan proses kriging di line 106. Nah, jadi di sini ada yang namanya function predict. Jadi function predict dengan argumennya gstat, kemudian new data ini menjelaskan tentang lokasi prediksinya, kemudian debug level ini itu menunjukkan proses yang nanti akan dilakukan. Kemudian kita Ctrl Enter di bagian sini, kemudian di konsol akan muncul using ordinary kriging 100%, dan itu artinya kita sudah selesai melakukan kriging. Kemudian setelah kita lakukan Ctrl Enter pada hasil kriging, di bagian environment akan muncul hasil kriging. Nah, kita bisa klik di hasil kriging. Di sini ada nilai prediksi dan juga ada nilai variance. Jadi prediksi itu dia adalah jaraknya. Jadi ketika si prediksinya ini semakin pendek atau jaraknya itu semakin pendek, maka nilai variance-nya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai prediksinya itu semakin jauh rentangnya, jadi nilai variance-nya itu juga akan semakin besar. Kemudian pada line 109 di sini ada yang namanya variabel aux. Nah, di sini kita ingin memunculkan hasil kriging dengan nilai prediksi. Jadi simbol dolar di sini dia menjelaskan kepada variabel nilai prediksi yang ada di kolom tadi. Kita klik Ctrl Enter. Nah, jadi nilai aux-nya ini masih dalam bentuk vektor. Ya, di bagian environment kita bisa lihat nilai aux-nya masih dalam bentuk vektor. Nah, kita mau ubah nilainya itu ke dalam bentuk matriks. Kemudian pada line 111 kita klik Ctrl Enter. Nah, di sini aux-nya sudah naik ke atas, sudah dalam bentuk matriks. Kemudian kita klik image, Ctrl Enter, dan kita bisa melakukan plotting dengan argumen. Di sini ada nama file, kemudian akan menunjukkan variabel X, kemudian juga akan menunjukkan variabel Y.
kita plot di sini, Ctrl Enter. Nah, kemudian di bagian plotting akan muncul gambar seperti ini. Nah, jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Selanjutnya, jika kita ingin mempercantik gambar, kita bisa melakukan plotting yang lain. Contohnya seperti di line 188 ini, kita coba Ctrl Enter. Nah, ini dia gambarnya akan berubah seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama seperti yang di atas tadi. Fungsinya untuk jika ingin mempercantik gambar seperti itu. Kemudian pada line 126 di sini aux_var, di sini hasil krigingnya itu kita mau lihat nilai variansnya. Kalau tadi kita sudah lihat nilai prediksi, sekarang kita lihat nilai variansnya. Kita klik Ctrl Enter, kemudian di line 128 Ctrl Enter, di image Ctrl Enter, kemudian kita masukkan poinnya. Argumennya sama, data UTS tambang besi yang akan menunjukkan variabel X, kemudian juga akan menunjukkan variabel Y. Ctrl Enter. Nah, jadi ini adalah nilai variansnya. Jadi untuk nilai varians, kita juga bisa melakukan plotting yang lain untuk mempercantik gambar. Contohnya seperti pada line 133 sampai 138. Kita coba klik Ctrl Enter. Nah, di sini gambarnya juga akan berubah untuk si nilai varians. Kemudian pada line 141 kita akan melakukan cropping hasil kriging di nilai prediksi. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya hasil kriging yang menunjukkan nilai varians, kita klik Ctrl Enter. Kemudian dim aux, Ctrl Enter. Di image kita Ctrl Enter, kemudian kita plotting points-nya, Ctrl Enter. Kemudian untuk plotting yang lain seperti ini, kita coba Ctrl Enter saja. Ini fungsinya sama seperti yang di atas untuk mempercantik gambar, jadi disediakan plotting yang lain. Selanjutnya pada bagian 5, kita akan melakukan proses cross validation. Jadi cross validation ini fungsinya untuk mengecek kualitas dari si kriging kita tadi. Nah, kalau secara kualitatif hasil dari kriging itu kan dia mengikuti tren geologi, sedangkan kalau secara kuantitatif kita menggunakan left one out cross validation. Jadi kita gunakan cross validation ini. Nah, jadi nilai real tadi itu dibuang untuk memprediksi nilai menggunakan data real yang lain. Nah, kita lakukan Ctrl Enter pada line 65. Nah, ini prosesnya akan sedikit lama. Nah, jadi proses cross validation ini dia akan sedikit lama karena proses ini akan melakukan estimasi dari 1.600 observasi yang kita punya tadi. Nah, dia mengecek kualitas estimasi kriging satu persatu, jadi makanya prosesnya agak sedikit lama. Kemudian di line 166 kita lakukan function plot, kita plot nilai observasi, nilai prediksi, kemudian kita klik Ctrl Enter. Nah, selanjutnya kita ingin memunculkan line di sini. Kita klik Ctrl Enter. Baik, di 170 kita klik Ctrl Enter. 173 klik Ctrl Enter. Selanjutnya 175 kita klik Ctrl Enter.
Nah, jadi jika, garis ini dia berada, terdistribusi pada garis 45 derajat, maka nilai prediksinya itu sama dengan nilai observasi. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi R. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.